Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Okutakun. Kali ini adalah video yang sudah kalian tunggu-tunggu. Ya nggak perlu lah gue sebut judulnya karena ya kalian udah bisa lihat ya dari judul dan juga thumbnail, kalian udah pasti kesini. Tapi sebelum kita belajar, gue mau kasih tahu dulu ke kalian kalau video tutorial ini adalah untuk semua media, oke? Jadi tutorial ini untuk semua media. Nah, kalian nggak perlu harus punya komputer ataupun alat-alat canggih ya. Kalian juga nggak perlu aplikasi yang gue pakai. Ya, kalian bisa pakai aplikasi apa aja. Dan yang kalau masih baru belajar ya, kalian nggak butuh alat-alat canggih, nggak butuh alat-alat yang mahal. Pakai kertas dan pensil aja, itu udah cukup untuk belajar. Jadi jangan membatasi kalian untuk belajar dan berkreativitas. Oke ya, ini untuk semua media, jadi bebas. Kalian mau pakai apa aja. Ya kalau masih baru belajar, kertas dan pensil. Oke, siapkan aja kertas dan pensilnya. Oke, di sini kita akan belajar membuat tangan. Oke, satu lagi gue mau kasih tahu di sini. Di sini gue nggak bikin pose yang sulit ya, nggak bikin pose-pose tangan yang lebih ke advance, tapi lebih ke gambar dasar tangan, yang menggambar dasar-dasarnya tangannya. Jadi di sini lebih ke fundamental ya. Jadi bukan untuk langsung ke pose-pose yang lagi genggam, tunjuk dan segala macam, itu enggak ya, tampak 3/4-nya dan segala macam. Di sini gue telapak tangan dari tampak atas dan bawahnya aja. Ya, langsung aja, gak usah basa-basi karena kebanyakan bacot juga gue. Di sini gue mau bikin telapak tangannya dari atas, yaitu misalkan telapak tangan gue bikin gambar dasarnya itu adalah kotak. Oke? Kotak di sini persegi, oke, persegi. Kemudian ini gue anggap sebagai telapak tangan, dan gue akan bikin jari yang terpanjang itu adalah jari tengah. Oke, jari tengah itu adalah panjangnya sama dengan panjang telapak tangan. Jadi kita bikin lagi aja di sini persegi yang kedua. Jadi ada dua persegi. Oh maaf, ini beda ya ukurannya. Bikin aja dua persegi ya, seperti ini. Kemudian kita kasih untuk tulang sendi-sendinya. Nah, anggap aja di sini kayak ada sendi untuk menggabungkan tulang ke jari tengah. Kita bikin lingkaran di bawah, di dalam. Ya, ini sendi untuk jari tengah. Nah ini misalkan lurus ya, ini lurus, terus ini lurus, ini panjangnya sama. Ini jari sini sampai jari sini, ini sama. Ya. Kemudian untuk jari telunjuk dan jari yang lain, jari manis dan jari kelingking itu nggak sama ya di sini, nggak di sini, itu salah. Tapi kita bikin kan karena jari kelingking itu lebih pendek dari jari tengah kan, kita bikin ini seperti ini. Ini dibikin garis set, ya ini. Kemudian telunjuknya juga ini turun set. Oke, nah jadi ini kayak bentuk yang atap rumah. Tapi kalau mau bikin melengkung juga nggak masalah, ini sama aja. Nah, kalau kita perhatikan juga banyak ya jari telunjuk sama jari manis itu yang panjangnya sama ya, rata. Dan ada yang jari telunjuk itu lebih tinggi dari jari manis, dan sebaliknya, ada yang jari manis sampai panjang lebih dari jari telunjuk. Tapi di sini gue bikin yang jari manis dan jari telunjuk itu panjangnya sama. Kita bikin dulu di sini lingkarannya, ya, jari manis dan jari telunjuk. Ini sendi ya, sendinya, atau yang kalau misalkan buat ditekuk. Kemudian ada jari kelingking. Ya, jari kelingking itu biasanya lebih pendek dari jari manis. Oke, sebelumnya gue udah pernah bilang kan kalau jari di tengah itu panjangnya sama dengan telapak tangannya kan. Ini juga sama. Ya, panjang ini set sama ini panjangnya sama. Oke, ini dari sini sampai sini, ini panjangnya sama. Set. Oke, ini panjangnya sama, ini juga sama. Ini sudah pasti, ini jari telunjuk sama jari manis panjangnya udah sama, sudah pasti. Lalu jari kelingking ya, ini sudah pasti sampai sini. Jadi diukur pakai tangan aja, nggak usah pakai feeling. Nah, ini udah jadi nih tulang untuk jari-jarinya, karena tulang di bagian telapak tangannya sudah ada, tinggal kita bagi-bagi lagi
Untuk jari tengah di sini kan ada engsel lagi untuk bisa menekuk lagi, biar bisa jadi menggenggam. Di sini tulang engselnya kita tambahkan, sini panjangnya kita bagi dua. Nah, di sini kita bagi dua, terus yang ini juga kita bagi dua. Atau biar enggak ini kita potong seperti ini aja. Bagi dua, bagi dua. Ya, ini bagi dua, ini bagi dua. Telunjuk, jari manis, dan kelingking pun sama ya. Ini kita bagi dua. Dan jari manis pun sama, ini kita bagi dua. Jari kelingking juga sama, ini kita bagi dua. Ya, nggak usah rapi, ya nggak usah terlalu rata. Kita pakai feeling aja, pakai feeling. Ya, gambarnya diukur dengan dibagi dua aja. Nggak usah terlalu diukur-ukur banget. Dan kemudian kita akan membuat jempolnya. Oke, untuk ukuran jempol sebenarnya itu adalah panjang yang di sampingnya. Sebenarnya setengah dari jari tengah. Oke, setengah dari jari tengah. Itu dimulainya bukan dari sini, tapi dari sini. Pas di bagian si jari telunjuk. Ini sebenarnya nyatu ya, ini tulangnya nih. Tulangnya nyatu kemudian masuk ke bagian jari tangan. Ya, ini ada ulna, ada radius tulangnya. Nah, kalau kalian belajar IPA pasti kalian tahu. Nah, di sini ada tulang untuk jempol, dia setengah dari jari tengah atau setengah dari persegi ini. Setengahnya, kalau misalkan kita ukur, ini sampai sini. Oke, sampai sini. Kemudian kita ngelebar aja jarinya. Ini panjang untuk jempolnya, lurusnya. Ya, ini juga sama setengah. Ini sampai sini, ini setengah. Oke, setengah. Lalu jempol itu ada 3 ya engselnya apa ininya bagian yang buat tulang ya, ini untuk kuku, ini untuk badannya, ini untuk bagian di sambungannya. Oke, ini kepanjangan sebenarnya. Nah, ini segini jempol ya. Nanti kalau misalnya ditekuk ini nanti sampai sini sih sebenarnya, nggak bisa. Oke, selanjutnya ini kita bikin daging aja. Oke, kita bikin dagingnya. Ya, untuk yang di kertas kalian bisa pakai pensil atau penghapus, pensil yang HB yang tipis-tipis, atau kalian hapus aja tipis-tipis. Lalu kalau untuk yang digital art ya gampang, tinggal bikin layer baru. Yang ini tinggal di opacity-in. Oke. Lalu kita line art. Kita buat dagingnya. Untuk jari misal kita buat dari jari kelingking dulu. Di sini ada cendolan. Ya, ada cendolan. Karena ini ada tulang kan pastinya. Ada cendolan, kemudian ada daging di sini. Oke, ada daging. Sama untuk jempol. Di sini jempol ada daging dulu. Oke, ada daging. Kemudian kita kasih ya seperti ini bentuknya. Karena dia sebenarnya tajam ya di sini kukunya. Kita kasih aja bentuknya kotak dulu aja. Dan bentuknya jangan lurus ya. Kalau lurus kayak gini kasihan, kurus banget jarinya. Jadi dia bentuknya itu dari tipe kecil membesar seperti ini ya. Bentuknya kita simpelkan dulu aja seperti ini, simplifikasi. Nanti tinggal kita bentuk-bentuk lagi. Oke, nah selanjutnya ini kan sudah jadi. Nah, di sini biasanya ada selaput ya di bagian jempol sama di bagian jari telunjuk. Kita kasih seperti ini ya, melengkung seperti ini. Di sini sebenarnya ada lekukan, ya kita sambungkan saja dulu. Kemudian kita kasih ujung-ujungnya kotak-kotak dulu aja ya, kecil, jangan lurus kayak tadi gue bilang, jangan lurus. Ini kita bikin yang kecil dulu, kemudian dia akan membesar seperti ini ya, dari kecil membesar, tapi jangan terlalu besar. Ini juga sama, dari tengah kecil membesar, dari manis juga kecil membesar, dari kelingking ya. Oke, buat basic shape-nya dulu, kotak-kotak dulu. Jadi kalian nggak perlu harus fokus untuk membuat detailnya ya, buat dulu basic
basic shape atau gambar dasarnya. Di sini gue kasih itu juga untuk lengan dan tangan sambungannya itu biasanya untuk jempol itu ada lebihan di sini, baru dia jempol gitu. Nah ini jari kelingking, biasanya jari kelingking sama lengannya itu nyatu, dan biasanya di sini ada mata tangan kan untuk bagian tulangnya di sini ya, baru masuk seperti itu ya. Ini sebenarnya kalian harus belajar biologi juga sih belajar tulang otot, tapi ya karena ini art ya, jadi nggak perlu harus mendalami banget, kalian cuma cukup tahu penempatannya aja. Di sini ada tulang, lalu di sini ada selaput-selaput juga ya, di sini ada selaput-selaput, ini tinggal digabung-gabungin. Nah sisanya kalian tinggal detail bagian ujungnya menggunakan kuku ya. Di sini ada kukunya di bagian jempol, karena di jempol kan nggak kotak sebenarnya. Ini gue bikin lancip dulu. Set. Nah di sini ada kukunya. Oke, di sini juga gue bikin lancip. Di sini gue bikin lancip. Nggak lancip sih. Perbedaan tangan laki-laki dan perempuan itu adalah laki-laki lebih kasar, nggak kasar banget sebenarnya. Lebih kotak ya jarinya di sini round ya. Kalau perempuan biasanya lebih lancip karena kukunya lebih apa ya? Kalau bilang sering medicure kan gitu. Ya seperti itu. Ya dilancip-lancipin. Ya ini kalau kuku biasanya gue bikin seperti ini aja. Jadi nggak perlu harus full bentuknya seperti ini. Jadi cukup sampingnya aja. Nah ini sama. Di jari-jari yang lain juga sama. Oke. Nah, untuk memberitahukan di mana letak si jari ini bisa menekuk ya, kan udah dibagi nih, ada engsel-engselnya di sini. Kalian tinggal kasih aja di sini jari. Sini juga. Ya, ini dari tampak atas jari. Oke, di sini ada engsel yang biasa kalau misal mau ninju kan nonjok tuh tulangnya nimbul. Nah, di sini kalian bisa tambahin jendolan seperti itu. Nggak perlu harus bulat ya, di sini jendolan aja terus ada garisnya. Gitu. Nah, biasanya di jari kelingking di bagian sampingnya di sini ada dagingnya. Tapi kalau misalkan tangannya gemuk atau ya memiliki daging, nggak perlu ada sih, nggak perlu banyak. Nah biasanya di bagian sini nih ada ya. Lalu di bagian jempol juga di sini ada garis yang sebenarnya jempol itu nih nggak terlalu minggir banget. Ini jelek banget. Ini kukunya dia sebenarnya di sini nih. Oke. Nah ini biasanya dia lebih gemuk di bagian jempol. Ya di sini dia lebih gemuk, lalu dia kurus dan ada selaputnya. Ya di sini ada tulang. Kalau misalkan kalian mau melebarkan, ya di sini kelihatan tulangnya menyatu. Ya, jadi ini untuk mungkin gambar tangan yang dari tampak atas seperti itu. Bedanya untuk gambar tangan yang di telapak bawahnya, ya bedanya ada garis-garis ya. Tapi untuk bagian jarinya ini sama ya, di bagian sininya sama semuanya, cuma nggak kelihatan untuk kukunya nggak kelihatan ya. Jadi seperti ini untuk bikin tangan. Nah sisanya kalian tinggal bisa bikin pose-posenya dengan cara yang telapak tangan seperti ini aja. Jadi jangan yang fokus untuk gambar dari tampak samping, dari depan, dari 3/4-nya, nggak perlu. Kalian bikin aja dari sini ya bentuknya. Jadi gue bikin layer baru. Nah posenya yang dari tampak atas itu misalkan gambar tangan metal, gambar lagi telunjuk ya. Perbedaannya adalah di sini kalau misal kalian bikin telapak tangan dulu dari kotak, oke, dari kotak, lalu kalian tinggal potong di sini atasnya, lalu tinggal dihapus sedikit ya. Atau kalau kalian nggak perlu, kalian bikin aja garis seperti ini, lalu kemudian seperti ini ya. Kalau begini berarti jempolnya ada di sini ya. Nah kemudian ini gue pengen dia lagi bentuk kayak pose pistol gitu yang begini maksudnya ya, pose pistol. Nah
di sini gue bikin jarinya, misalkan di sini kan jari tengah, jari manis sama jari kelingking, dan ini jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini gue akan bikin dia ke sana lurus ya. Nah, ini panjangnya harus sama ya, panjang harus sama, dan ini dia masuk ke dalam. Dan biasanya di sini ada bagian engsel yang menonjol. Jadi di sini kita bikin dia kayak ada bagian tinju gitu. Nah, karena dia menekuk si jari jari kelingking di sini, dia ada sedikit lekukan. Ya, di sini ada sedikit daging lekukan, lalu kemudian dia ada, nah ini daging seperti ini ya, bulat. Ya, kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja, referensinya kan pakai tangan kalian sendiri gitu, bisa dilihat. Nah, untuk jempol ya, ini panjangnya dari setengah dari jari tengah, maksudnya setengahnya ini sampai sini, atau mau bikin dia seperti dia gambar tembakan seperti ini ya, yang gini nih maksudnya. Ada yang jempolnya nekuk seperti ini ya, macam-macam bentuk jempol aneh-aneh, tapi setiap orang punya keunikannya masing-masing. Nah, jadi ini seperti ini, terus ini kita bagi dua. Oke, nah terus ini seperti ini lebih besar ya. Nah, lalu di sini biasanya jempolnya lebih miring gitu kalau di anime-anime ya. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya ini lebih ke belakang seperti itu. Oke, nah itu adalah teknik ya, kalau misalkan kalian mau bukan teknik sih sebenarnya, cara proses pembelajaran gua. Kalau misalkan kalian mau lebih advance lagi, pahami dulu yang di sini, tentang telapak tangan juga panjang jari-jarinya. Nanti kalau misalkan kalian udah tahu, misalkan dia mau menggenggam di sini, nah sini mau menggenggam, si jempol itu tetap arahnya dia ke samping dari sini, kemudian dia ke depan dan ke samping ya, ke sini ke bawah, karena ini panjangnya sama setengah-setengah, ini panjang jadi setengah-setengahnya ini sampai sini, kemudian dia mau menggenggam. Dan kalau menggenggam biasanya si jari-jarinya itu nggak lurus seperti ini ya, ini nggak lurus seperti ini, tapi dia akan masuk yang berbeda. Misalkan jari tengah itu adalah jaraknya tetap di sini ya, tetap di tengah, dia nggak akan pindah, jaraknya nggak akan pindah ke samping atau ke kanan. Dan tapi kalau si telunjuk, ini gua hapus dulu si jempol, tapi kalau si telunjuk dia akan pindah ke samping, ke arah si jari tengah. Dan si jari manis dan si jari kelingking dia akan tetap dia akan ke arah si jari tengah seperti itu ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, ini jari tengah, ini jari telunjuk, ini jari manis, ini jari kelingking. Oke, kalau kalian paham, kalian coba genggam tangan kalian seperti itu, caranya sama ya. Yang akan masuk ke dalam si jari tengah akan tetap berada di situ still dan nggak akan berpindah, tapi si jari telunjuk, jari manis dan jari kelingking dia akan masuk ke si jari tengah seperti itu ya. Untuk si jempol dia akan masuk seperti ini ya. Terus ini ada daging telapak tangannya. Oke. Ya, gua rasa cukup sampai sini dulu ya. Kalau kalian ini masih kurang ya, karena ini fundamental ya, jadi kalian coba latihan dulu dan pahami dulu di bagian si jari ini ya, telapak tangan ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah paham ya, kalian bisa menggunakan pose-pose yang dari tampak seperti ini aja dulu, jangan yang dari 3/4 atau dari depan, dari jari misalkan lagi nunjuk ya. Itu akan gue bahas ya, karena itu lebih ke advance lagi. Kalau kalian belum paham di sini ya, apalagi yang udah ke advance, dia kalian pasti nggak akan paham gitu, nggak akan mengerti apa yang gue bahas. Kalau kalian sudah paham di sini untuk pembuatannya, telapak tangannya itu harus seperti apa, jarinya itu panjangnya semana ya, jempolnya itu gimana panjangnya, atau dia akan ke arah mana misalkan kalau lagi digenggam atau lagi dia menunjuk. Nah, jadi kalian pahami aja dulu di bagian sini. Oke, karena ini fundamental, jadi kalian coba latihan dulu, pahami dulu ya, dalam bentuk tampak atas yang seperti ini ya, dan tampak bawahnya yang mungkin telapak tangan. Kalian coba buat sendiri aja. Prosesnya sama, cuma nanti bentukannya, telapak tangannya berbeda ya. Prosesnya sama, tetap dari kotak terus jari-jarinya ya, tapi nanti buat dagingnya itu atau ototnya berbeda. Oke.
karena ini sudah cukup gua rasa sampai sini untuk proses gambar dasar tangan. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.